Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Prita Salma dari Prodi Teknik Komputer kelas TK2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pelajaran Pancasila, yaitu memahami konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Berikut penjelasannya. Konsep ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikiran atau konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi, berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat, buah pikiran, atau gagasan. Ideologi juga disebut sebagai a system of ideas, yang berarti suatu hal yang akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan, lalu melengkapinya dengan berbagai sarana juga kebijakan serta strategi, di mana tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa ideologi itu merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara, karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi yang digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Dan Pancasila sebagai ideologi negara, berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Lalu, ada urgensi itu sendiri. Urgensi berarti sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang peran utama atau unsur sangat penting. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan urgensi adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Indonesia sendiri memiliki tujuan dan cita-cita yang harus dicapai. Namun, kadang ada permasalahan yang harus kita hadapi dan diselesaikan, seperti contohnya kemiskinan, penyakit, dan juga korupsi. Dalam proses pemecahan masalah itulah Pancasila hadir, tidak hanya sebagai pedoman, tetapi juga sebagai pelindung bangsa Indonesia agar tetap kokoh dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Bisa disimpulkan bahwa urgensi Pancasila sebagai ideologi adalah pertama, menjadi pedolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua ada menjadi penuntut yang mampu mengembalikan bangsa Indonesia kepada tujuan awalnya. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara adalah agar warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Contohnya, unsur ateisme. Dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Lalu ada unsur individualisme. Dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu ada kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Pancasila juga menghadapi tantangan dari sikap, perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Berikut ini merupakan unsur-unsur ancaman yang nantinya akan ditimbulkan oleh terorisme dan narkoba. Berikut ini adalah tentang sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara.
Pertama, sebagai pemersatu bangsa, lalu sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan ormas. Lalu juga ada masalah politik dan terakhir ada kebebasan pendapat. Lalu di bawah ini juga ada beberapa sumber lainnya. Berikut ini adalah sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu pertama, sila ke-1, kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Sila kedua, saling menghargai dan menghormati hak-hak lain. Sila ketiga, solidaritas, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Lalu, menurut sila keempat, menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan terakhir ada sila kelima, yaitu sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak mencolok ataupun berlebihan. Dan berikut ini beberapa sumber dari sumber politis. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.